Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-8 ya, atau pertemuan pertama setelah pelaksanaan ujian tengah semester. Nah, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa Bapak. Dengaran Pak. Oke, sip. Terima kasih konfirmasinya. Oke, nah sebelum kita mulai ya mata kuliah kita, akan saya sampaikan lagi bahwa di kita untuk pekan, bukan pekan ya, untuk periode setelah UTS kita sebut dengan second half ya, dimana di second half ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang framework arsitektur ya, atau arsitektur framework. Dan di hari ini juga kita rencananya akan ada tugas ya. Saya belum memberikan tugas kan kepada Anda ya? Sudah pernah ada tugas belum? Untuk semester ini belum Pak. Belum ya, oke. Jadi di pekan ke-8-nya akan ada tugas 1. Nanti tugasnya akan saya buat di e-learning, silakan nanti Anda isi. Oke, di pekan ke-9 kita akan membahas tentang framework Zachman namanya ya. Kemudian di pekan 10 kita akan membahas tentang framework namanya The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. Lalu ada Federal Enterprise Architecture Framework di pekan ke-11. Dan di pekan ke-12-nya kita akan bahas tentang studi kasus Enterprise Architecture, yang kemudian di pekan ke-13 ya kita akan ada tugas kedua ya, nah itu presentasi project. Presentasi projectnya adalah mulai dari sekarang Anda harus sudah memahami framework itu apa ya, kemudian Anda buat presentasinya terkait dengan framework, kemudian nanti dipresentasikan di pekan ke-13. Oke, nanti di sebelum ujian akhir semester di pekan ke-14 insya Allah ada evaluation test. Oke, sebelum masuk ke evaluation test ya, tentunya Anda harus sudah mengumpulkan ya baik tugas 1 maupun tugas 2 ya. Biasanya kalau saya tugas satunya adalah membuat semacam makalah, tugas keduanya adalah membuat presentasi yang direkam kemudian dikirim linknya ke tugas yang sudah nanti disiapkan di e-learning. Oke, jadi tugasnya ada 2 saja untuk Anda untuk mata kuliah saya. Oke, kita akan membahas terkait dengan framework arsitektur. Ini materi yang sangat singkat sebetulnya ya, dan ini juga pengantar untuk Anda sebagai tugas pertama Anda ya. Nanti Anda akan membuat makalah terkait dengan framework di enterprise arsitektur, kemudian Anda harus bandingkan. Bagaimana caranya? Nanti kita coba berikan clue-cluenya seperti apa. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda, ada yang tahu apa itu framework? Coba angkat tangan. Ada yang udah pernah belajar bukan bahasa pemrograman ya, pemrograman web sudah belajar belum? Web programming Pak. Ya, web programming udah belajar belum? Sudah pernah belajar? Sudah Pak.
Ada pernah pakai framework nggak? Atau belajarnya gimana belajarnya? Web programmingnya? Exam terus apa? Studio Android, bukan Android Studio, apa? Visual Mm-mm. Studio Code. Oh, Visual Studio pakai model view controller ya paling ya, MVC ya. Iya. Nah, MVC juga ada beberapa yang menyatakan bahwa itu adalah salah satu jenis framework juga sih. Ya, jadi kerangka kerja lah kalau framework itu. Jadi dikatakan ya kalau misalnya Anda tahu MVC, yaitu adalah framework gitu. Kerangka kerja yang di dalamnya ada konsep model, view, controller. Asalnya membagi-baginya gitu. Terus untuk Sultan sudah pernah pakai framework untuk yang PHP nggak? Diajarin nggak di Untuk web saat programming? ini minggu depan kayaknya Pak Pakai baru apa? ada penjelasannya. Belum Pakai belum apa tuh? belum dipelajari. Baru Oke. pengenalan PHP besok minggu depan. Oke, di PHP ada namanya natif ya. Kalau PHP natif berarti benar-benar kita bikin kode dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalkan kita pakai yang framework, contohnya Laravel, terus ada Code Igniter misalkan, maka semuanya sudah dipersiapkan, dikelompok-kelompokkan gitu. Sama hanya dengan di Visual Studio ya, ada model view controller, konsepnya kurang lebih hampir sama seperti itu juga gitu. Nah, balik lagi ke perkuliahan saya, kalau dikatakan apa itu framework ya dari kacamata enterprise arsitektur itu adalah uh, a logical structure for classifying and organizing complex information lah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi di enterprise arsitektur yang disebut sebagai framework adalah struktur logis untuk melakukan klasifikasi dan kemudian mengatur informasi yang sifatnya kompleks. Karena akan banyak sekali ya dokumen-dokumen di enterprise arsitektur. Seperti yang kita sudah pernah bahas bahwa di enterprise arsitektur itu ada 4 layer ya. Nah, ini saya coba tanyakan nih ke salah satunya, siapa ya? Coba ke Rivaldo nih. Ada 4 layer di enterprise arsitektur apa saja? Halo? Halo, Rivaldo nih? Oke, saya coba pindah ke Apta ya, ke Apta Arista Widyaningrum. Coba di unmute. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Pak. Terdengar ya. Apta, Pak, halo. untuk CSS itu juga termasuk framework ya? Kalau CSS mungkin tidak dikategorikan sebagai framework ya. Karena kalau apa ya? Tapi ada beberapa juga yang gini, kalau CSS itu kan teknologinya gitu ya. Kalau framework yang terkait dengan CSS itu mungkin Anda kenal ada kayak Bootstrap. Pernah dengar nggak? Halo? Iya Pak. Jadi CSS itu teknologinya ya. CSS itu singkatannya Cascading Style Sheet lah. Lebih untuk ke kosmetiknya website ya. Kosmetik itu artinya tampilannya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada bisa pakai Bootstrap, bisa pakai Foundation, ada bisa pakai UI, ada Blueprint, macam-macam frameworknya untuk yang CSS gitu ya. Jadi CSS itu teknologinya ya. Jadi dia sudah menyiapkan, misalkan dia akan
teksnya akan sama persis, kemudian untuk setiap page sudah disiapkan, jadi kita nggak perlu ngoding lagi dari awal gitu. Ya kalau framework CSS yang paling terkenal ya Bootstrap gitu. Kita bisa pakai Bootstrap, dikombinasikan dengan Laravel, komunikasikan dengan CodeIgniter dan lain-lain. Oke. Oh, ada bunyi apa tuh? Saya kembali lagi ke layar untuk Pak. Apta sepertinya nggak bisa jawab. Ya, Rivaldo nih. Maaf Pak, tadi saya tinggal meet-nya sebentar. Kemana kamu? Ke belakang, Pak. Oke. Ya udah, Rivaldo nih. Coba terangkan ke teman-teman di layar, ada 4 layar ya di Enterprise Architecture itu apa saja? Yang ini ya, Pak. Arsitektur bisnis. Ya, Arsitektur satu data. arsitektur bisnis, kemudian arsitektur Dua, data, arsitektur data. Terus kemudian yang ketiga arsitektur aplikasi. aplikasi, yang terakhir. Yang terakhir arsitektur teknologi. Ya, betul. Jadi, terima kasih Rivaldo nih. Jadi kalau misalkan kita lihat dari masing-masing layar itu ada misalkan bisnis ya. Kemudian ada di aplikasi, kemudian di data gitu, dan terakhir di teknologi. Nah, masing-masing dari layar tersebut pasti akan ada dokumen-dokumen ya yang untuk mendefinisikan dari masing-masing layar tersebut gitu. Nah, kalau misalkan dokumen-dokumennya ini terpisah-pisah gitu, tidak terorganisir, kemudian tidak jelas klasifikasinya, maka ya itu nantinya sifatnya namanya standalone gitu. Sendiri-sendiri tidak terintegrasi. Nah, si framework ini di Enterprise Architecture ini dia berperan sebagai yang namanya alat kontrol lah ya, alat kontrol bahwa misalkan di frameworknya TOGAF misalkan, dia akan menjelaskan di tahapan arsitektur bisnis misalkan, dia butuh ada beberapa dokumen atau artefak contohnya, ditentukan tuh oleh TOGAF, bahkan juga diberikan contohnya. Lalu di arsitektur teknologi misalkan, harus ada beberapa dokumen-dokumen, kurang lebih seperti itu. Detailnya akan saya terangkan di perkuliahan berikutnya gitu. Nah, kalau boleh digambarkan, maka framework itu adalah seperti yang terlihat pada layar ya. Jadi kurang lebihnya kita akan melihat ada banyak dokumen, ada banyak artefak yang kemudian dilakukan proses pengumpulan, dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya satu sama lain lah. Kalau misalnya Anda lihat di sini ya, oh ini ada beberapa dokumen dan dikelompokkan, oh yang segi 4 ditaruh di sebelah paling kiri, lalu di sebelahnya segi 4 ada lingkaran, sebelahnya ada segitiga, sebelahnya ada lagi, ini apa ya, belah ketupat mungkin ya namanya ya, yang setipe gitu ya, satu macam. Di bawahnya juga ada, contohnya misalkan kotak tapi dia dengan arsiran yang lebih panjang misalkan, dengan garis terputus-putus, tetapi masih bentuknya seperti kotak. Nah, ini dilakukan pengelompokan ya. Jadi framework di Enterprise Architecture itu dia akan mengatur pengelompokan produk-produk hasil dari penyusunan arsitektur enterprise. Baik itu bisa dokumen, bisa ada juga report-report, grafik, diagram, lain-lain, sesuai dengan kategorinya. Nah, sebetulnya kalau di framework itu nggak dibahas tentang metodologinya ya, atau tahapan untuk menghasilkan semua artefak ya, tetapi kalau di framework itu fokus apa yang harus dihasilkan dari pengembangan sebuah arsitektur enterprise. Lalu juga ada namanya taksonomi dari artefak yang dihasilkan. Karena masing-masing organisasi bisa saja berbeda-beda gitu. Tidak semua organisasi membutuhkan artefak yang sudah disediakan oleh si framework. Nah,
Kenapa dikelompokkan ya si artefak tadi? Karena dia untuk mempermudah dalam melakukan pengukuran gimana sih kemudian si sebuah metode itu menghasilkan produk arsitektur enterprise yang lengkap gitu. Jadi bisa jadi buat ukuran dan juga bisa jadi sebuah baseline atau dasar gitu ya. Kita bisa akan tahu kita current kondisinya seperti apa, kemudian yang dicapai apa. Nah, dari current condition atau kondisi saat ini sampai dengan apa yang mau dicapai itu ada namanya gap gitu ya. Gap. Nah, itu dilakukan proses gap analysis. Di mana kita di gap analysis ini dia akan melakukan proses bagaimana sih cara mencapai agar yang dari kondisi yang A menjadi kondisi yang A aksen gitu. Artinya ada sebuah perbaikan gitu. Nah, namanya framework ini dia bisa jadi alat bantu bagi kita ya yang mengimplementasi sebuah enterprise arsitektur gitu. Karena itu menjadi penting sebagai landasan kita gitu. Memang ya kalau misalkan kita bicara terkait dengan di lingkungan sekitar saya lah, misalkan di lingkungan perusahaan yang saat ini saya bekerja di dalamnya misalkan, secara 100% belum dibuat ya enterprise arsitekturnya ya. Tapi andaikan itu dilakukan keseriusan dalam kemudian menerapkan sebuah framework enterprise arsitektur dalam sebuah enterprise atau dalam sebuah perusahaan, itu akan memberikan kemudahan gitu. Saya niatnya apa, kedepannya apa yang sebelum saya capai, kondisi saya sekarang bagaimana, kemudian bagaimana mencapai kondisi yang ideal sesuai dengan yang sudah ada di beberapa framework. Oke, ada pertanyaan terkait dengan hal ini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung membahas terkait dengan tugas ya. Materi saya cuman segitu aja, dan sekarang kita akan membahas terkait dengan tugas ya. Jadi tugas Anda adalah melakukan komparasi framework. Ya, komparasi framework. Anda bisa cari dimanapun. Kalau misalkan di Google bisa cari ya komparasi framework enterprise arsitektur. Ya kan Anda buat, nanti kemudian dibuat makalahnya dan dalam format PDF gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini contohnya tuh. Ada beberapa perbandingan. Udah ada belum ya? Ini Zakman. Kemudian ini ada Togaf, ini Togaf. Dan lain-lain. Ya. Oke. Kalau dilihat di beberapa penelitian juga Anda bisa ya melihat beberapa artikel ya terkait dengan perencanaan strategi sistem informasi teknologi informasi ya yang kaitannya dengan framework enterprise arsitektur. Oke. Contoh Anda bisa download sebetulnya banyak sekali. Kalau mau yang memang benar-benar apa namanya ya terstruktur, terdokumentasi dengan baik, Anda bisa ke portal Garuda. Ini portal jurnal. Anda bisa cari enterprise arsitektur, ya muncul keluas. Muncul semua, ada pakai TOGAF. Untuk yang government nih, government biasanya pakai VAF ya. Kita coba cek dia pakai apa. TOGAF, DODAF, Cimosa, Zakman, banyak sekali.
Ini ternyata dia e-governance-nya pakai Zakman. Ini Zakman juga, Togaf, Zakman, wah banyak sekali. Oke, ada pertanyaan silakan. Berarti untuk Zakman sama Toga bebas ya Pak ya? Mau pilih yang mana Pak? Apa dua-duanya? Di komparasi saja, Anda silakan cari artikelnya. Kalau enggak gini ya, perbandingan framework arsitektur enterprise. Saya ini nggak selalu ada. Munculnya kayak gini juga ya. Saya dulu pernah melihat sih, tapi kayak ini contohnya lah ya. Anda bisa dari artikel ini dicontohin ada perbandingannya nih. Nah ini contoh Zakman kalau dari taksonomi 4, Togaf 2, PEAF 2, contohnya seperti itu ya. Anda bisa cari banyak artikel untuk yang membandingkan enterprise arsitektur. Tapi Anda harus menerangkan dulu Zakman apa, Togaf apa, PEAF apa, lalu dibandingkan. Ya, ini ada hanya salah satu contoh saja ya. Seperti itu, bisa dipahami ya? Iya Pak. Kalau mau ini saya copy terus saya share ya. Ini hanya contohnya saja nih. Oke, silakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba perlihatkan kepada Anda terkait dengan hasil, bukan hasil ya. Saya mau lihatkan, oh ternyata apakah ada kesulitan saat pengisian UTS? Tidak, Pak. Aman ya, ini rata-rata ngerjainnya sih normal. Tapi kayak Fatin, ada Fatin nggak? Ada, Pak. Fatin ngerjain 11 menit selesai bener ya? Iya, jadi sebelumnya udah dibuka terus langsung dikerjain gitu, langsung diakhirin. Oh gitu. Nah kalau Ivani gimana Ivani? Kalau Ivani cari itu Pak, cari dulu sama kayak Fatin. Cuman sayangnya kalau dilihat nih, Ivani itu nggak ada jawabannya di share ya, pakai Iya. ini ya. Oke. Ya udah nggak apa-apa lah. Oke. Wah ini saya bingung, kok bisa 1 menit gitu ya? Oke. Aman. Yang lain sih aman sih, ada 42 menit. Renaldo bagaimana Renaldo? Iya Pak, aman Pak. Aman ya 20 menit ya. Ya, saya hanya memastikan saja nih yang ngerjainnya cepat gitu Mas. 20 menit, 11 menit. Bahkan Ivannya cuma 1 menit ya. Kayaknya Ivannya nyoba lagi ya kedua ya. Klik kayaknya ya. Oke. Albertus aman? Nggak ada kendala ya? Albertus Aman, Pak. ada. Oh ada ya? Oke, sip. Oke lanjut. Nah ini terkait dengan absensi nih sekarang. Saya coba mengkonfirmasi kepada Anda aja. Jadi ini ada absensi untuk pertemuan 7 saya belum update ya, nanti akan saya update. Silakan dilihat. Nah kalau misalkan ternyata Anda hadir
terus di sini tidak hadir, tolong segera konfirmasi ke saya ya. Ini, kemudian terakhir ini. Kayak Ivani, Renaldo dia hadir terus. Ada Shiva yang hadir terus, Naufal, Fatin nggak hadir terus ya. Apta, ya. Iya tuh 5 dan 6. Siapa? Fatin Pak. Fatin ya. Kalau boleh tahu Pak, kalau yang pertemuan 5 sama pertemuan 6 itu di YouTube apa di Gimit ya? Kalau misalnya nggak bisa hadir di Gimit, di YouTube nggak apa-apa. Yang penting komen aja. Berarti Nanti setelah saya ini nonton terus komen nggak apa-apa Pak? nggak apa-apa. Komen terus konfirmasi ke saya ya. Oh iya, baik Pak. Udah komen nih Pak gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tugas akan saya upload di e-learning, mohon maaf. Ya, nanti tolong dikerjakan. Batasnya sampai kapan Pak? Batasnya sampai mata kuliah kita selesai ya. Tadi ya 1 minggu sebelum UTS ya. Sebelum UAS maaf ya. Anda harus sudah selesai mengerjakan baik tugas 1 maupun tugas 2. Konsekuensinya kalau tidak mengerjakan apa Pak? Ya berarti Anda tidak mendapatkan nilai tugas, itu aja. Ya, dan semuanya terrecord, terlihat di e-learning. Jadi tidak ada alasan kalau misalkan Anda mengerjakan atau tidaknya gitu, karena terrecord di e-learning. Oke, akan saya tutup ya, dan jangan kemana-mana ya, karena yang malam ini akan saya lakukan absensi setelah mata kuliah saya ditutup. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan, kekeliruan, dan saya terbuka bagi Anda yang mau memberikan kritik, saran kepada saya, silakan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Ya. Makasih Bapak. Terima kasih Pak.